Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua teman-teman dimanapun berada, jumpa kembali dengan kami masih di Dupa Dunia Pajak. Tentang pajak terus kita bahasnya. Soalnya pajak lagi rame-ramenya nih. Ini pajak orang kaya, Kang nih. Ini pajak orang kaya. Iya. Pajak orang kaya tapi orang miskin ikut-ikutan terdampak nggak nih? Baca dong. Mas Lun, kita siap pembahasan? Oh siap. Oke. Apa ini berita yang apa bilang ini? nih? RUU Tax Amnesty resmi masuk prolegnas prioritas 2025. Ini saya belum paham sekali. Prolegnas. Wis ada teks amnesti. Tax Amnesty. Jakarta, kompas.com. Revisi Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty telah resmi masuk ke dalam daftar program legislasi nasional. Oh, itu dia prolegnas. Prioritas 2025. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia setelah rapat pembahasan mengenai daftar prolegnas prioritas 2025 dan prolegnas jangka menengah 2025 sampai 2029. Dengan dimasukkannya RUU Tax Amnesty ke dalam prolegnas prioritas, pembahasan mengenai RUU ini akan segera dilakukan pada tahun 2025. Namun demikian, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai pasal-pasal yang akan direvisi dalam RUU Tax Amnesty ini. Pajaknya untuk siapa kalian ini? Maksud, yang akan diampuni siapa ini? Ya yang namanya diampuni kan yang dosanya banyak. Kalau nggak punya dosa ngapain diampuni? Iya, ngapain itu pakai diampuni sih, tinggal ditagih aja. Logisnya gitu nggak? Dulu ada Tax Amnesty jilid 1, jilid tahun 2016, 17, 12. Kemudian ada jilid 2, 20-an. 20 kayaknya kalau nggak salah ya, 20 terakhir, atau 21 awal. Kemudian ini yang ketiga berarti. Jadi akhir-akhir ini mau lagi ramai dibahas di publik, bahkan di DPR juga sudah masuk ke prolegnas 2025. Padahal sebelumnya nggak masuk. Ini langsung masuk, berarti kayaknya ini memang urgent kali, penting gitu. Nah, pertanyaan kan tadi bagus tadi. Siapa yang mau diampuni? Ya, siapa yang udah ampuni ini Ya, sebenarnya? kan jawabannya mudah, yang punya dosa. Yang punya dosa. Yang punya dosa berarti kalau diampuni pajak ya yang punya dosa pajak. Yang menunggak pajak nggak bayar-bayar, udah nggak usah bayar, yang penting kedepannya lancar, mungkin begitu tuhnya begitu ya? Kalau melihat dari Tax Amnesty 1 dan 2 bukan begitu. Gimana? Coba gimana pikiran? Saya ada. Masa tahu sih? Saya ada pemikiran yang setelah mendengarkan Ya. Mas Nur menjelaskan akan saya ungkapkan gitu. Itu kalau seperti itu kan ketahuan banget nih. Kamu punya utang pajak, nunggak pajak terus diampuni, kan ketahuan banget. Iya. Namanya. Ini nggak begitu. Ini mainnya agak halus. Tapi intinya sama seperti itulah ya mungkin. Iya, jadi dia belum secara ketetapan yang inkrah, yang punya kekuatan hukum, Ya. itu belum. Misalnya Kang Darsim nih, kita contoh pengusaha batu bara misal, atau timah atau sawit. Secara pajak, karena Kang Darsim ini orang kuat, orang punya Banyak duit, backingan. orang kaya, banyak backingan gitu. Jadi sampai saat ini Kang Darsim secara pajak itu pokoknya bayar lapor sesuai keinginan Kang Darsim misalnya. Dan Bukan sesuai keinginan orang pajak, bukan. nah terus secara pajak Kang Darsim belum mendapatkan surat ketetapan pajak, belum mendapatkan keputusan pajak yang lain. Jadi secara nggak ada utang pajak kok. Saya nggak pernah dikasih surat ketetapan pajak, saya nggak pernah dikasih surat tagihan pajak misalnya. Tetapi belum tentu Kang Darsim nggak punya dosa. Mungkin kekayaan Kang Darsim sebegitu banyak itu tersembunyi, nggak dihitung pajaknya kan bisa aja. Disembunyikan, bukan begitu. tersembunyi. Ya? Disembunyikan, bukan tersembunyi. Jadi gitu kan modusnya, kan orang-orang yang punya harta penghasilan yang belum dipajakin, belum dikenai pajak, itu diharapkan dengan adanya Tax Amnesty ini mereka akan dengan sukarela, dengan compliance gitu membuka diri. Saya lo punya penghasilan sebesar ini tapi belum saya laporkan,
maka dengan adanya tax amnesty saya mau lapor pajak. Karena apa? Karena kalau di tax amnesty tarif pajaknya lebih rendah dari tarif pajak umum. Tuh. Jadi intinya membuka kesadaran para wajib pajak supaya mau bayar pajak, begitu ya. Begitu. Tapi kalau berpikiran kritis kayak Kang Darsim, sebenarnya orang ini kalau menurut aturan umum pajaknya misalnya harusnya 10%. Dengan adanya tax amnesty, kayak yang pertama dulu tax amnesty itu cuma 2%, ada yang 3%, ada yang 4%, dan 6% gitu kan. Nanti kalau ada tax amnesty misal, kita belum tahu nih, belum dibahas di DPR nih, pasal per pasal, ayat per ayat. Misalnya tarifnya cuma 5%, dan daripada bayar 10%, mending pakai undang-undang tax amnesty. Nah, ini tadi yang pikiran-pikiran kritis, misalnya, oh bisa jadi ini tax amnesty untuk menyelamatkan orang-orang yang dulu nggak bayar pajak ya? Iya. Harusnya bayar sekarang, kalaupun dikejar harus bayar sesuai dengan tarif umum. Dengan adanya tarif tax amnesty lebih rendah tarifnya. Gitu. Sikat Kang Darsim. Sikat! Adanya tax amnesty ini, kalau menurut saya itu bukti ketidakmampuan orang-orang pajak mendeteksi orang-orang yang wajib pajak ini. Tidak mampu berarti tidak berani atau tidak mampu? Tidak mampu dan tidak berani. Ulangi Kang. Tidak mampu dan tidak berani untuk melacak orang-orang wajib pajak Nah, kan ini. pajak punya sistem yang canggih sekarang, punya cortex system. Masa nggak berani kan? Masa nggak mampu kan? Kalau mampu sih kayaknya mampu. Buktinya harus ada tax amnesty. Nggak, maksudnya kalau mampu sih mampu menurut saya. Nggak berani berarti. Ya saya nggak tahu. Itu ya salah satunya itulah. Tanyain dong dulu pengalamannya gimana? Iya, pengalamannya di dalam gimana dulu. Saya kalau sudah berlalu itu nggak pernah saya buka. Jadi judulnya yang lalu biar berlalu Iya. gitu ya. Yang lalu, apa tuh lagunya nih? Masa lalu. Iya. Biarlah masa lalu. Jadi kalau orang-orang berpikiran tax amnesty itu namanya juga amnesti, pengampunan kan. Jadi kok diampuni pajaknya, apa dia punya utang pajak? Belum. Kalau punya utang pajak nanti malah harus bayar kan utang pajaknya. Ini belum punya utang pajak, cuma sebenarnya dia secara pajak itu masih meragukan loh. Kamu hartanya banyak, Kok bayarnya sedikit? Ya? Kok pajakmu bayarnya sedikit? Gimana caranya? Nah, orang-orang seperti ini diminta untuk secara sukarela menyampaikan nih, oh saya ada penghasilan baru beberapa tahun ini tapi nggak pernah saya bayar pajaknya. Saya ikut karena ada undang-undang tax amnesty saya ikut. Saya yakin tarifnya lebih rendah dari tarif umum, tarif yang berlaku secara umum. Coba kita tebak-tebak. Walaupun Tapi setelah itu gimana? Apa? Setelah itu? Setelah itu terus apa? tax amnesty Normal, ini nggak berlaku tarifnya. lagi. Ya kalau tax amnesty kan ada batasan waktu kayak kemarin 2016 sampai 17. Udah kalau sudah selesai ada Normal limitasi lagi. Batasan waktu, ya tarifnya ya bukan undang-undang yang normal. Oh iya. Makanya benar-benar harus dimanfaatkan gitu. Kang Darsim yang harta-harta belum dilapor pajaknya, belum dibayar, ikut. Soalnya belum kepegang hartanya. Nanti kalau hartanya udah kepegang gue lapor. Masih dalam bentuk bintang. Bentuk bintang, belum berubah jadi dolar. Jadi menurut Kang Darsim, tax amnesty ini positif apa negatif ini? Kalau Ini menurut netizen kan? saya sebagai netizen ya, Ya netizen aja, kita mempunyai macam. hak untuk mengungkapkan. Iya, kita sama-sama di negara demokrasi kan. Iya. Jadi kalau adanya tax amnesty ini, kalau menurut saya pribadi nih ya, ini bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam pajak, Mampu pemerintah itu. ketidakberanian gitu. Saya pakai. Makanya jadi seolah meloloskan harta-harta negara gitu, dibiarkan begitu saja Kenapa kok dibiarkan? Ya kan tax amnesty harusnya tegas dong, nggak usah ada tax amnesty. Langsung. Kalau yang harusnya bayar 10 miliar ya tanya 10 miliar. Jangan sampai pemerintah mengalah diturunkan dengan ada tax amnesty kan. Berarti otomatis kalau yang tadi Udah cerdas ini. yang harus 21% ya. Bisa ya. Dengan ada tax amnesty jadi 5%. Bisa jadi. Kita belum tahu tapi kalau melihat Pasti rendah. sebelumnya tarifnya pasti lebih rendah. Iya Tarif. itu gimana PPN mau dinaikkan tapi hak negara yang ada di orang-orang kaya malah dibiarkan mereka kuasai, bukannya ditarik paksa gitu. Wah udah ditelepon itu tuh. Alasannya pajak itu kan bersifat Suka. sukarela. Pajak itu kan self assessment. Jadi bukan kayak PBB, bukan kayak pajak motor. Kalau pajak PBB kan pajak rumahmu tahun ini sekian, gitu kan? Pajak motormu sekian, pajak mobil sekian. Kalau pajak penghasilan itu enggak gitu.
ya kamu lapor penghasilanmu selama setahun dari mana aja kan kita masing-masing kan biasanya orang kan punya penghasilan ya, baik dari kerjaan, dari usaha. Ini kan usahanya ada usaha yang terang benderang, samar-samar, gelap gulita kan begitu. Ya kalau mau lapor pajak kan begitu. Nah kalau pajak mungkin ada keterbatasan baik dari segi administrasinya, alat-alatnya yang kurang canggih, atau tadi yang terakhir harus mengumpulkan keberanian dulu. Gitu ya. Alat-alat canggih, pemikiran canggih, Tapi- cuma semuanya dibungkam dengan lewat bawah. Aduh, bukan saya yang ngomong. Oke? Saya yakin orang pajak ini canggih-canggih. Yakin Pinter, saya pinter. pinter. Ngitung duit pinter-pinter mereka. Karena nggak pinter, nggak mungkin dia kerja di situ. Iyalah. Tapi masalah kepintaran itu kan beda dengan keberanian kan. Jadi kadang-kadang kepintaran tuh dimanfaatkan untuk memintari orang gitu. Nah itu saya tahu. Itu berarti salahnya yang pinter apa salahnya yang dibodohin? Tidak semua tapi banyak gitu. Ya salahnya yang pinter atau salahnya yang dibodohin? Salah yang pinter apa yang dibodohin kadang-kadang ya, kadang-kadang yang pinter pura-pura bodoh gitu, yang bodoh juga sok pinter kadang-kadang itu yang membuat marut. Ya mudah-mudahan teks amnesti ini kalau tujuannya kan teks amnesti ini dianggap berhasil ya, yang kemarin yang pertama, kedua gitu. Ya berhasil untuk penerimaan. Tapi sebenarnya yang paling lebih penting itu tadi kan yang dulu Pak Jokowi, Pak mantan presiden kita kan pernah bilang ada 11.000 triliun duit di luar yang disimpan di luar negeri oleh warga negara Indonesia itu biar masuk lah ke Indonesia dengan melalui teks amnesti. Kan dulu juga teks amnesti gitu kan bro, Betul. masuk ke Indonesia. Jadi bukan hanya masalah pajaknya yang penerimaan pajaknya yang naik, tapi juga dengan uang masuk ke kita kan diinvestasikan tuh kan muter gitu loh. 11.000 triliun. Itu kalau buat bayar utang negara lunas tuh. Itu bukan uangnya negara, bukan utang negara. Ya, misalkan kalau 11.000 triliun masuk ke negara, Utang negara kita berapa sih, banyak ya? Banyak. 8.000. 8.000. Ya lunas. Jadi intinya begitu. Jadi kalau saran kita ya, ini saran kita nih. Kira ke utang pemerintah, negara kayak ya. di warung kali. Bisa dilunasin langsung. Saran kita sebagai netizen nih, sebagai masyarakat umum. Ya kalau memang ada teks amnesti tadi harus benar-benar dijalankan dengan konsekuen. Artinya begini, tujuan utamanya kan supaya uang yang warga negara Indonesia di luar negeri bisa masuk. Nanti di Indonesia itu bisa muter gitu lah duitnya. Nah itu menjadi prioritas begitu. Bagaimana itu dirumuskan dalam peraturan. Nah, misalnya uang yang ada di luar negeri harus dibawa masuk Indonesia selama 2 tahun misal. Nanti kamu cukup bayar pajak sekian persen. Tapi kalau nggak dibawa masuk Indonesia, tarifmu tinggi banget. Misal disamakan dengan tarif umum gitu ya. Disamakan aja. 35%. Nah, misal kamu cuma bilang saya punya harta di negara Singapura atau di Malaysia atau di Swiss, hartaku sekian miliar, suruh bawa ke Indonesia nggak mau, biar di sana aja, tapi saya mau bayar pajaknya. Ya udah, pajaknya samakan aja dengan tarif umum, 35 misalnya. Kalau mau bawa ke Indonesia tarifmu cuma setengahnya atau bahkan sepertiganya. Menurut saya itu fair, menurut saya. Tapi kalau teman-teman bapak-bapak yang terhormat yang nanti membuat Yang lebih undang-undang, ya lebih paham sih, menurut saya juga enggak. Lebih berkuasa aja. Lebih berkuasa aja jelas. Ada gitu kan. Iya, yang duduk di Senayan sama pemerintah juga yang mempunyai kewenangan membuat undang-undang, difikirkan lah sampai ke situ. Jadi teks amnesti itu bukan hanya ritual dasawarsa 4 tahunan, 5 tahunan hanya untuk ngumpulin pajak, habis itu lagi ngumpulin pajak lagi kan nanti kayak ibaratnya ini pengampunan kok berkali-kali, enak sekali ya, melakukan kejahatan tobat, Iya. kejahatan tobat. Tobat sambel ya kayaknya. Ya sebenarnya kalau di Islam boleh aja sih, astagfirullahaladzim, terus tobat. Aturan harus bayar 20 miliar karena ada amnesti, cukup Jadi? dengan 5 miliar gitu kan. Jadi kalau berkaitan dengan tadi kenaikan 12% ya, apa manfaatnya gitu. Jadi sisi lain dinaikkan, sisi lain diturunkan gitu kan, sama aja. Udah aja PPN nggak usah dinaikkan, tapi nggak usah ada teks amnesti, kejar aja yang wajib pajak yang Ini sudah dibahas, tidak punya kemampuan keberanian. jadi Itu kan nggak bisa dibeli itu. Mau beli di mana? saya ini makanya sekarang pejabat tuh emang benar pernah saya bahas, jadi pejabat itu terutama jadi DPR ya, pernah saya bilang
nggak harus pintar, yang penting punya duit dan ada yang dukung. Nah, itu kayaknya banyak orang yang sepakat ya. Iya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi kalau ada tax amnesty, tadi pesan kita ya tetaplah berlaku yang adil, konsekuen. Tujuan utamanya supaya harta-hartanya warga negara Indonesia di luar negeri bisa masuk ke Indonesia ya. Bikinlah peraturan yang bisa memaksa untuk itu, gitu aja. Dan peraturan ini ada manfaatnya lah, gitu. Iya. Positive thinking aja. Tidak hanya untuk penerimaan tapi juga untuk ekonominya masyarakat. Iya, Indonesia. jadi selain negara, ya masyarakat Iya. menguntungkan lah. Ada update selanjutnya kan? Update selanjutnya? Selanjutnya nih nggak kalah viral nih. Apa? Jadi ini? nih Waduh. beda perlakuan DJP. Aduh, Tunggakan pajak, Ude Pramono dikejar pajak susu impor lepas. susu impor. Susu impor lepas. Bagus dong susunya. Ini kalau ngomong itu kenapa jadi ketawa sih, bro? Itu Pimpro yang susu aja yang dipikirin. Nggak jelas nih. Nih Ini sempat viral loh, ini sampai di Ibu Menteri loh. masih belum selesai pembahasannya. Udah Pramono. Di Pramono yang Pengusaha susu tuh ya. Ya. Ini nih Iya. kita nih. Nyagup dia sampai nyagup gara-gara ditutup itunya. Nih. gimana Jadi beritanya? inilah.com. Yes, inilah.com. Bukan itulah tapi ini. Dibahas. Menteri Keuangan Sri Mulyani perlu mengevaluasi jajaran Aduh. Dirjen Pajak terkait standar ganda Berani banget sama Bumang. dalam menerapkan pajak di industri susu. Susunya kenapa ditekankan itu? Iya, karena yang kita bahas susu kok. Misalnya Ude Pramono. Ini bukan punyanya Pak Pramono yang calon gubernur bukan? Bukan. Ini Pramono yang lain aja ini, pengusaha susu nih. Ude Pramono yang menyerap susu segar dari 1.300 peternak sapi perah di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah harus tutup gara-gara tak mampu membayar pajak 670 juta. Di sisi lain, susu impor asal Australia dan Selandia Baru bebas pajak impor dan bea masuk. Derasnya susu impor asal kedua negara itu masuk ke Indonesia mematikan bisnis susu termasuk peternak sapi kecil. Pembebasan pajak dan bea masuk itu buntut kesepakatan dagang bernama ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area. Buset, wah, yang JTF atal, bos. Aduh, ini kadang-kadang emang pemerintah yang ada DJP, bukan pemerintah, DJP khusus. DJP itu, Busri evaluasi loh. Iya, DJP ini nggak ada keberanian emang ini. Berani tuh? Ya berani sama orang bawah, jadi istilah tumpul ke atas, tajam ke bawah tidak hanya hukum-hukum di bidang pidana, Tapi? di bidang pajak ternyata sama. Setelah tiga uang mereka. Mulai Setelah tiga uang mereka ini. Mulai banyak kosakata dia. Tumpul ke Yoi. atas, tajam ke bawah. Salah satunya ini contohnya. Pengusaha-pengusaha impor Yes. betul yang besar mereka nggak ngasih. Memang situ Pajak. sudah paham ini berita, cucuk langsung berkomentar panjang lebar gitu. Kita kan Tidak. harus Tidak memahami tapi secara secara kasat mata dengan berita seperti ini udah bisa menyimpulkan. ya belum. Belum. Jangankan Kita kan orang masalah- bodoh, yang sangat bodoh aja udah. Nah itu makanya harus pinter. Jadi begini, saya jelasin dulu ya. Jelasin. Jelas-jelasnya biar Jadi kalau masyarakat kita- nggak salah paham deh. Iya, kalau kita lihat dan kita dengar banyak berita berseliweran. Ya. Ada Pak Pramono nih, Pak Pramono bukan Pak Pramono Cagup ya. Kan, beda lagi Bukan nih. promosi ini, Pak Pramono yang Pengepul susu. Pengepul susu Penap. sapi. Sih, harus lengkap. Pengepul susu sapi. Peternak-peternak sapi Lokal. yang di daerah Boyolali. Jadi kayak inilah, kayak kalau di kampung itu kan biasanya ada pedagang pengepul ya. Ya. Pengepul Bapak. gula aren, pengepul yang ini Bandar ya? susu, bandar. Bandar. Desa. Nah ini kebetulan memang menyerap banyak susu sapi dari peternak-peternak di sekitar gitu. Rumahan-rumahan gitu ya, peternak Kan rumahan ya. peternak itu ya rumahan itu kan nggak banyak kan, biasanya paling satu rumah tuh punya 2 atau 3 ekor. Itu kan untuk ya penghasilan tambahan Ya, ya. sampingan lah ya. Bertani kan juga ngopeni sapi, nyingu sapi lah bahasa Jawanya. Nah, kita perlu tahu kenapa kok Pak Pramono ini sampai kena pajak sebesar itu 670 juta ini besar ya Besar. untuk kondisi ini. Apakah ini 1 tahun? Apakah ini bertahun-tahun? Itu yang pertama. Kita harus tahu itu ya. Nah,
ketetapan pajak ini kalau yang saya pahami dari beberapa keterangan baik dari kantor pajak dan lain-lain yang di media itu, memang ini bukan langsung kasus itu, bukan. Memang ini bertahap ya prosesnya. Ada dikasih surat himbauan untuk dijelaskan, kemudian terus dikasih dalam prosesnya itu pembahasan dan lain-lain, akhirnya muncullah ketetapan pajak sebesar itu, intinya begitu. Oh iya. Prosesnya kan kalau di pajak kan nggak ujuk-ujuk. instan. Ada surat himbauan, ada apa? Instan. Bisa lah. Makanan itu dong. Kayak iya. Ya sampai ketemu kayak gitu. Tetapi memang perlu adanya tadi kan ada perlu dianggap benar nggak yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dalam hal ini KPP misalnya. KPP tempatnya Pak Pramono ini terdaftar. Yang dilakukan oleh teman-teman Fiskus, teman-teman pegawai pajak di sana, benar nggak? Kalau sudah sesuai dengan prosedur, ya memang sebesar itu, apakah ada jalan keluar misalnya? Oh ada, Pak Pramono bisa mengajukan penghapusan sanksi misal, atau mengajukan keberatan pajak ke kantor wilayah. Kalau ini keputusannya sama, bisa mengajukan banding ke pengadilan pajak. Masih ada banyak cara tempuh. Atau kalau mau tadi ada proses yang lain misalnya, karena ini mungkin sudah viral, ya tadi apakah pihak internal DJP itu perlu melihat apakah yang dilakukan ini sudah sesuai dengan prosedur. Kalau sudah sesuai dengan prosedur tadi, berarti oh ya udah kita ajukan keberatan. Tapi kalau ada yang bermain, mohon maaf ya, ada oknum yang bermain, yang menekan dan lain sebagainya dalam proses itu yang tidak sesuai dengan SOP-nya, prosedurnya, ya perlu untuk dilakukan peninjauan ulang tadi. Apakah surat ketetapan pajaknya ini dibatalkan atau diubah, misalnya nggak 670 cuma 67 juta misal, itu kan perlu proses. Nah, jadi begitu kan. Jadi kita supaya paham nih dari sudut-sudut yang berbeda, sehingga kita nggak langsung menjudge, wah ini tajam tumpul ke atas tajam ke bawah. Saya lah berarti. Ya nggak usah dilihat juga. Iya, usah biarin biar untuk jadi acuan mereka, patokan mereka ke depannya. Begitu. Jadi memang perlu dilihat posisinya. Kalau memang yang dilakukan teman-teman pajak itu sudah sesuai prosedur, ya sudah. Pilihannya Pak Pramono adalah mengajukan upaya hukum. Ayo hukum, cari keadilan sampai ke pengadilan pajak, bahkan sama Mahkamah Agung. Bisa. Ya, kalau orang bilang nanti, wah nanti biayanya mahal dong kalau ke sana. Iya gitu, nanti ada istilah ngurusin ayam habis kambing nanti. Nah, iya, ngurusin 670 juta habisnya 1 miliar nanti kalau ada banding-banding terus. Nah, itu yang masalah juga nanti. Itu masalah juga kan, tapi masalah yang lain begitu. Atau yang tadi yang pertama, ya udah. Ya dilakukan kalau nggak sesuai dengan prosedur gimana? Ya dibenerin di pihak kantor pajaknya. Apakah orang-orang yang melakukan tindakan itu perlu diberikan hukuman misal? Kalau menurut saya kalau memang perlu dihukum, hukum aja. Misal mutasinya jauh-jauh. Atau misalkan Pak Pramono ini mengeluarkan argumen-argumen sesuai dengan kenyataan yang seharusnya tidak bayar seperti itu, apa masih bisa diterima nggak? Ya nanti tanpa harus melalui proses hukum gitu. Ya tetap kan harus komunikasi dengan pihak kantor pajak. Kalau kantor pajaknya melanggar SOP, melanggar standar operasi prosedurnya, prosedur pajaknya dilanggar, bisa saja tadi misalnya ketetapan pajaknya diubah, diganti, itu bisa saja. Gitu ya. Jadi bukan harga mati. Tapi memang kadang-kadang perlu viral dulu kan. Ya biar kalau nggak viral ya kan? Pasti istilahnya no viral, no No just. No viral aja sih berarti. Ya mudah-mudahan ada jalan keluar buat Pak Pramono ini ya. Ini biar terus, usahanya tetap jalan. Iya, ini terus dibandingkan dengan susu impor. Iya ini makanya itu yang saya bilang tadi, tumpul ke atas tajam ke bawah. Bukan juga sebenarnya. Yang impor ini kan karena faktor adanya AANZFTA. Jadi ini perjanjian perdagangan bebas antara Selandia Baru, Australia sama negara-negara ASEAN. Ya kita Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand. Oh, berarti kita juga kalau ngimpor sama di sana apa ya? Sama. Jadi kalau kita ngimpor susu nih dari Australia, negara baru, nggak ada biaya masuk nih, pajaknya kecil. Karena supaya industri kita yang berbahan baku menggunakan susu itu nanti bisa membeli bahan bakunya begitu loh. Kalau impornya susu sudah mahal, mau bikin apa yang bahan baku susu? Keju. Makanan-makanan yang berbahan dasar susu itu jadi lebih mahal dong. Nanti
nggak bisa. Kalau begitu solusinya, Oh, kalau menurut saya, mulai terbuka. solusinya menurut saya, ini Pak Pramono lanjutkan bisnisnya, kumpul lebih banyak dari petani peternak-peternak, Ekspor. diekspor susunya di negara mana yang menerima harga lebih tinggi, yang ikut anggota ini ASEAN, Australia, New Zealand ini. Hah? Impor aja, jangan dijual Ekspor, dalam negeri. ekspor. Diekspor, iya, jangan diimpor, diekspor. Tuh, saya terbuka pikirannya. Iya. Pak Pramono, lanjutkan usahamu. Oh iya. Pilih nomor 3 berarti. Jadi gitu Kang, kalau Tapi pajaknya dibayar nggak, Kang? Sama siapa? Ya Pak Pramono. ya kalau bener bayar ya Kang ya. Kalau yang ini yang 670 juta, Iya. proses dulu ya kalau bisa. Gimana Iya. caranya supaya jangan memberatkan Pak Pramono, Sesuai supaya keadaan sebenarnya lah Kang. Pak Pramono usahanya tetap berjalan. Soalnya kalau Pak Pramono berhenti, ini yang 1.300 mereka kelimpungan harus jual kemana? Misalkan kalau nggak ada penadah yang biasa Ke Pari 2. Bahasanya penada. Iya. Penada. Kayak pengepul gitu kayak Pak Pramono udah Tadi nggak bandar. mau menerima lagi, mereka jual kemana? Ke Pari 2 nama Pak Dharma. Jangan sampai ada permainan biar Pak Pramono berhenti, nanti Ada datang yang lain. lagi pengepul lain sengaja menjatuhkan Pak Pramono biar Wah, kalau itu sudah teori-teori yang lain ini. Iya. Kita nggak bisa konspirasi bahas global ini. Ya makanya nih. Intinya tuh Kang, jadi aku sepakat kalau memang kita ada perjanjian dengan negara-negara ASEAN dan Australia dan New Zealand, kalau memang termasuk impor daging, impor sapi, susu, dan ini ada perjanjiannya. Sudah lama, tahun 2012 atau berapa itu, 14 mulai berbaru dan lain-lain. Jadi memang bukan memberikan, kenapa kok kalau beli susu dari sana kok bukan seperti itu. Memang sengaja tidak ada pajaknya, tidak ada biaya masuknya supaya harga susunya itu nggak mahal-mahal, sehingga industri-industri yang berbahan baku susu itu tetap bisa berputar gitu. Industri roti, industri misal keju, industri margarin dan lain sebagainya itu bisa beli susu yang dari Australia dengan harga. Apa terus pertanyaannya, kenapa susu yang dari lokal nggak terserap? Kan kita kadang-kadang tanya gitu ya, kenapa nggak dijual aja di sini? Kadang-kadang bahan baku itu perlu ini ya, ada Standarisasi. Harusnya mungkin pH-nya berapa, ininya Kandungan lemaknya kandungan berapa. berapa. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak boleh juga menutup mata tuh. Teman-teman petani, peternak lokal itu kadang-kadang kurang memperhatikan itu ya. Mohon maaf saja. Tapi memang kondisinya begitu. Nah itu yang akhirnya tidak bisa terserap di industri-industri besar yang untuk bahan baku susu, misal gitu. Yang bisanya cuma jadikan minuman susu yang Cimori comel. ya, minuman itu peternak-peternak itu susu-susu yang dijual di area lokalan gitu. Sedot-sedot. Begitu jadi, tapi masing-masing punya pasar pasti. Yang ini pasarnya ini. Kalau kita membandingkan, biar kita ada ini ya insight lain. Oh, kenapa kok susu dari Australia dari ini murah? Ya memang begitu, supaya industri kita bisa berkembang. Kalau itu dimahalin, nggak ada pabrik di Indonesia, pekerjanya PHK, terus susah lagi. Makanya kan? ini tolong sama Bu Menteri apa orang-orang pajak nih, tolong diperhatikan nih gimana caranya supaya Bapak Pramono ini tetap usahanya berjalan lah. Betul. Karena ini Jangan sampai usahanya mati gara-gara pajak. gara-gara pajak kan. Udah kalau emang tinjau aja penghasilan Pak Pramono berapa, kalau emang tidak gede-gede banget tapi Gede. manfaatnya buat orang banyak. Lebih gede sebenarnya. Itu Pramono sampai begitu, sampai dia mau 1.300 kalau misalnya kali 1 juta Itu berapa M itu? 1.300.000.000 juta. Iya. Kalau diserap seminggu 1.300 gitu. Seminggu Itu sejuta. setahun misalnya. Iya. Gede sebenarnya itu. Ya udah buat Pak Pramono kalau emang mampu bayar itu dibayar, Cicil aja. dicicil, usaha tetap jalankan. Jangan Tapi kalau jangan sampai kalau pajak itu kan ada yang bilang jangan ambil ayamnya tapi ambil telurnya gitu. Tapi kalau memang dirasa ini untungnya aja nggak seberapa gitu, bayar pajaknya lebih banyak dari untungnya, ya cari solusi lagi lah. Ya. Tapi Oke. kalau memang mampu bayar Pak Pramono, usaha tetap Ya, jalan. tadi benar, kalau memang udah viral dicek dulu apakah yang dilakukan oleh kantor pajak itu sudah sesuai prosedur atau tidak. Oke. Kalau nggak sesuai prosedur bisa minta Keringanan. ulang untuk ketahapannya. Begitu kan? Oke, udah kita bahas nih. Bebas. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang masih setia untuk menyimak berita-berita dari kami ya.
Jadi kami menyampaikan buat teman-teman yang malas baca berita. Jadi cukup mendengarkan apa yang kami bahas aja gitu. Lumayan. Gak usah dilihat juga nggak apa-apa. Gak usah melihat, dengarkan aja. Jadi Ya, penting ambil jangan. hikmahnya aja lah. Kalau yang baik-baiknya ambil, yang tidak baiknya nggak usah lah. Oke, terima kasih. Buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, share, like, komen. Jadi kalau mau komen, mau pertanyakan apapun tentang pembahasan ini, silahkan komen, nanti akan ada tim kami yang menjawab. Oke, terima kasih. Sekarang kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.